wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pertemuan ke-12. Materi kali ini yang akan kita pelajari adalah ini dia, korelasi linear sederhana. Nah, ini sudah Ibu tulis ya rumusnya. Tapi sebelum ke rumus, Ibu mau ngasih tahu kalau korelasi linear sederhana ini cara perhitungannya banyak metode-metodenya. Tetapi yang sering digunakan atau yang sering dikerjakan yaitu memakai korelasi Pearson. Ini yang sangat mudah untuk dikerjakan biasanya di bab 3 nanti pada skripsi gitu ya. Jadi Ibu mau bahasnya cuma satu aja metodenya, yaitu tentang Pearson ya, korelasi Pearson. Korelasi ini teorinya sudah jelas ada di buku paket atau di modul ya, jadi kalian bisa baca sendiri. Yang jelas korelasi itu artinya hubungan, jadi nanti ada hubungan atau tidak di penelitian. Nih nanti ada contoh soalnya ya gitu. Jadi nanti yang akan kita hitung itu hasilnya mendapatkan kesimpulan apakah ada korelasi atau apakah ada hubungannya atau tidak gitu. Dan nanti hubungannya seberapa banyaknya. Kayak ini di sini, interval. Interval ini seberapa kuat, seberapa banyak, seberapa jaraknya. Nah, ini nanti ada kriteria-kriterianya. Apakah korelasinya sangat kuat, hubungannya sangat kuat, ataukah hanya kuat saja, atau sedang, atau rendah, atau sangat rendah ya. Nanti ini akan kita dapatkan jika sudah menghitung korelasi sendiri. Nah, cara perhitungnya dari rumus ini. Nah, korelasi Pearson ini korelasi simbolnya R ya, sesuai sama yang ada di modul atau buku paket. Jadi R itu Pearson atau korelasinya. Ini sudah Ibu tulis rumusnya, yaitu N jumlah data ya, jumlah data. Nah, ini sigma jumlah si X dikali Y dikurang sigma jumlah si X dikali jumlah si Y dibagi. Nah, ini ada tanda akar ya, akar dari si N tadi jumlah data dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dijumlahin sigma X nya baru dipangkatin 2, habis itu dikali dengan N lagi sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dijumlahin baru dipangkatin 2. Jadi antara ini sama ini beda ya, ini sama ini beda perhitungannya. Kalau yang ini X pangkat 2 dipangkatin 2 dulu baru jumlahin, sedangkan yang ini dijumlahin dulu X nya baru dipangkatin 2. Sama ini juga, kalau ini kan berarti Y nya dipangkatin 2 dulu baru dijumlahin kan, sedangkan yang ini Y nya dijumlahin dulu baru dipangkatin 2 gitu ya, jangan ketukar. Nah, nanti akan kita bahas di bawah ini ya. Oke, sudah masuk ke rumusnya. Sekarang Ibu mau bahas contoh soalnya. Yang di modul contoh soalnya sama aja sama yang sekarang Ibu mau kerjakan, cuma kalau yang di modul kan agak panjang, jadi Ibu mau bikin contoh soalnya agak gampang aja, yang cuma angkanya sedikit biar kalian gak pusing. Coba sudah dilihat di sini ada contoh soal, yaitu hasil pengamatan pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan. Jadi ada 5 percobaan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 percobaan ini namanya N ya. Jadi datanya ada 5. Di sini keterangannya X itu yang ini sebagai hasil panennya. Hasil panennya dalam kuintal ya. Karena kan kalau kuintal banyak nih. Tapi Ibu mungkin nulis satuan. Jadi dalam kuintal. Jadi 3 kuintal, 6 kuintal, 9 kuintal, seterusnya gitu ya. Sedangkan yang Y ini adalah pemupukannya. Jadi dalam 10 kilo di 12.
12 kali 10 berarti 120 kilo. Ini 230 kilo, seterusnya gitu ya. Karena kalau misal nolnya ibu tulis nanti kebanyakan, kuintal 2 sama. Jadinya makanya ibu tulis menjadi kecil aja. Makanya kalau tulis sampai kecil gini, tetap ada bacaannya sini, keterangannya. Dalam apa satuannya, apakah kuintal atau kilogram atau gram, bebas ya, tergantung soalnya. Oke, yang ditanya adalah hitunglah korelasinya dan koefisien determinasi. Nah, ada ini nih. Ini nanti akan kita bahas setelah kita mengerjakan korelasi ya. Nanti berikutnya ini. Sekarang kita bahas korelasinya dulu. Oke, nah di samping ini ada tabel yang akan kita kerjakan. Dalam soal biasanya kalian cuma dapat ini doang nih. X sama Y-nya aja. Nah, kalau sudah dapat X sama Y-nya pasti dapat. Nanti langsung kita tambahin deh tabel berikutnya sesuai sama yang dibutuhkan. Lihat yang dirumus. Berarti kan ada X sama Y dikali. Terus ada X pangkat 2. Nah, makanya nih ibu tambahin X pangkat 2. Terus Y pangkat 2. Terus X sama Y dikali. Nah, nanti dijumlahkan. Di sini ada sigma ya. Oke, yuk sama-sama kita kerjakan. Yang pertama, X pangkat 2. Lihat X ini, tabel X. Berarti X pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Oke. 6 pangkat 2. 36. 9 pangkat 2. 81. Ingat kan kalau pangkat 2 berarti 9 kali 9 gitu ya. Ada 2 kali. 3 kali 3, 9. 6 kali 6, 36. 9 kali 9, 81 gitu ya. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10, 100. 13 kali 13, 100 berapa? 69 ya. Nah, kalau sudah kita sekarang Y pangkat 2. Ini 12, lihat 12 pangkat 2. Berarti berapa? 12 kali 12 ya 144. 23 pangkat 2 berapa? 5 29. 24 pangkat 2 576. 26 pangkat 2 676. Terus terakhir 28 pangkat 2 784 gitu ya. Sekarang tinggal X kali Y, berarti ini dikali ini. 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 36 ya. 6 kali 23 berapa? 6 kali 23 138. Terus 9 dikali 24, ayo berapa, hitung. 216 ya. Terus 10 dikali 26, tinggal tambah 0 ya, 26 tambah 0, 260. 13 kali 28 berapa? 364 ya. Udah selesai. Sekarang kita jumlahkan ya sigma ya. Yuk, 3 tambah 6 tambah 9 tambah 10 tambah 13 berapa? 41. Lanjutnya yang bagian Y nya 12 kali tambah 23 tambah 24 tambah 26 tambah 28 113. Lanjut 9 tambah 36 tambah 81 tambah 100 tambah 169 395. Terus yang Y nya Y pangkat 2 144 tambah 529 seterusnya berapa? 2709. Nah, terakhir tambahkan semua 36 138 seterusnya jadi 1014. Nah, sudah ya. Kalau sudah, sekarang langsung kita masukkan ke rumus deh. Ini rumusnya. Yuk. Berarti R sama dengan N, jumlah datanya ada berapa? 5 ya, 5 percobaan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 percobaan dikali nih. Sigma X dikali Y. Mana X kali Y? Ini kan sigmanya, berarti ini jumlahnya. Nah, kalian tulis berarti 1014. Nah, dikurang. Nah, ini pakai kurung ya. Biar nanti nggak pusing. Ada batasannya. Ini pakai kurung deh. Nah, gitu.
dikurang sigma X. Mana X-nya? Ini sigmanya. Nah, ini 41. Berarti 41. Kurangin lagi. Dikali sigma Y. Nah, Y-nya sigmanya nih 113. Nah, gini. Paham kan? Kalau sudah, langsung bawahnya akar. Nah, kita akarin N kurungin N5 ya, tadi 5 dikali sigma. Nah, X pangkat 2. Mana X pangkat 2 ini? Nah, 395 kan sigma ya. Berarti 395. Udah dikali dikurang sigma X. Ingat X dulu, mana X-nya? Sigma X-nya mana? Sigma X ini kan 41 kan? Nah, 41 tapi dipangkatin 2 berarti 41 pangkat 2. Nah, gini. Kalau udah, ini dikurangin. Nah, kalau udah, langsung dikali lagi sama si N. N 5 kan? Dikali sigma Y pangkat 2. Y pangkat 2 ini. Berarti 2709. Kurang panjang ya. Dikurangin sigma Y. Y dulu lihat. Nah, ini. 113 kan? 113 pangkat 2. Nah, kurungin baru pangkatin gitu. Biar nggak ketukar ya. Nah, gini, jadi jangan ketukar antara sigma X dulu baru dikuadratin sama sigma X kuadrat. Kalau X kuadrat kan ini kan X kuadrat. Nah, 395. Ini kan langsung. Sedangkan yang ini sigma X dulu. Nah, ini sigma X, jumlah X baru dipangkatin 2. Ya kan? 41 pangkat 2. Sama seterusnya gitu ya. Jangan ketukar. Kalau sudah, langsung kita hitung deh. 5 kali 1014 dikurangin 41 dikali 113. Berapa hasilnya? Hitung sendiri ya. Ibu langsung aja. Berarti 437. 437 dibagi di akar dari, nah, ayo ini kaliin, terus dikurang ini pangkatin 2. Jadi berapa? Ayo dihitung berapa hasilnya. 5 kali 395 yaitu 1975 dikurangin 41 pangkat 2 1681. Nah, kurungin ya, terus dikali, kurang panjang, 5 dikali 2709 13545 dikurangin 113 pangkat 2 12769. Nah, yuk kita hitung. Berarti 437 dibagi 1975 dikurang 1681. Akar dari 294 ya. Dikali 13545 dikurang 12769. 776. Nah, ya, kalau kelihatan. Nah, ini dikurangin ya, 1975 dikurang 1681 segini 294. 13545 dikurang 12769 ya segini 776. Sekarang kalau sudah berarti 437 dibagi akar dari berapa dikaliin semua. Berarti 228144. Nah, cari akarnya. Kalau sudah baru 437 dibagi akarnya. Hasilnya sudah dapat ya 0,91. Itu caranya. Jadi nanti kalian cari dulu akar ini. Kalau ibu langsung aja ya. Jadi 437 dibagi akar ini. Jadi kalau di kalkulator nanti cari dulu akar ini. Kalau udah selesai tulis lagi baru 437 dibagi akar ini. Ini hasilnya ya. Kalau ibu langsung aja soalnya udah nggak muat belakangnya. Oke, ini hasilnya 0,91. Kita lihat dia kriteria yang mana masuknya. 0,91 berarti di daerah yang paling atas kan. Nah, ini antara 0,8 sampai 1 kan. Berarti dia mempunyai korelasi yang sangat kuat.
Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini, nanti harus disimpulkan ya, karena harus dijelaskan. Jadi terdapat korelasi yang sangat kuat, yang tadi ya sangat kuat ya, karena intervalnya dari 0,8 sampai 1. Ini 0,1. Yang sangat kuat antara apa tadi? Antara hasil panen dengan pemupukan. Gitu. Sehingga nanti kan tahu sendiri, sehingga jika pemupukannya bagus, maka hasil panennya juga bernaik. Tetapi jika pemupukannya sangat rendah, maka hasil panennya rendah. Jadi saling berhubungan, makanya adanya korelasi gitu ya. Gitu maksudnya untuk perhitungan ini. Jadi untuk mengetahui kesimpulan dari apa yang kita hitung, apa yang kita amatin gitu. Kalau sudah, langsung ke soal berikutnya. Tentukan koefisien determinasi. Oke, untuk koefisien determinasi ada rumusnya. Jadi rumusnya begini. Ditulis di sini ya. Jadi untuk koefisien determinasi rumusnya itu biasanya simbolnya itu R pangkat 2. Ibu ikutin rumusnya di buku. Jadi rumusnya R pangkat 2 itu adalah R yang kecil tadi, yang si korelasi ini, dipangkatin 2 dikali sama si 100%. Nah, itu rumusnya. Gampang kan? Jadi harus cari dulu korelasinya. Kalau sudah dipangkatin 2 baru dikali di 100%. Karena dia pasti bentuknya akan persen. Gitu. Yuk, kita cari koefisien dari determinasi dari soal berikut ini. Oke. Jadi R pangkat 2 sama dengan R-nya dapat kan tadi 0,91. Berarti 0,91 pangkat 2 dikali 100%. Jadi sama dengan 0,91 pangkat 2 berapa? Ya. Jadinya 0,8281 dikali 100%. Kalikan lagi, jadi hasilnya 82,81. Nah, ini maksudnya 82,81 itu apa? Jadi kita bikin kesimpulan di sini, apa itu pengaruhnya? Jadi maksudnya terdapat pengaruh si variabel X atau pemupukan, pengaruh pemupukan terhadap naik turunnya si hasil panen ya. Hasil panen hanya sebesar berapa ini? 82,281%. Gini. Jadi maksudnya ada pengaruh antara pemupukan sama hasil panen sebesar 82,81%. Dan selebihnya itu ya selebih dari 82,81 berapa? Selebih berarti 100 dikurangin 82,81 berapa? 7,19%. Jadi selebihnya
selebihnya 7,19% itu berasal dari faktor lain gitu ya, faktor lain. Jadi faktor lainnya entah dari apa, kayak cuacanya atau dari bibitnya atau dari yang airnya gitu ya, bisa saja. Jadi nanti kesimpulan cukup sampai sini aja. Jadi maksudnya 82,81 itu ada pengaruh sebesar 82,81% dan selebihnya harus kalian dihitung. Jadi selebihnya berarti sisanya dari 100 ya, kurangi 82,81 berapa? Jadi 7,19 itu berasal dari faktor lain, bukan dari faktor pemupukan gitu ya. Udah selesai sampai sini materi kita. Simple ya materi pertemuan kali ini, dan materinya pun nggak panjang-panjang, nggak ribet-ribet kayak kemarin, nggak banyak subbabnya. Jadi kalian cuma hanya mempelajari tentang korelasi sederhana. Namanya juga sederhana ya, berarti simple, sangat simple. Jadi cuma cukup bahas satu rumus, memahami satu rumus, terus sama selesai deh, dikasih kesimpulan. Oke, cukup di sini pembahasan kali kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya kalau ada yang salah. Kalian bisa tanya-tanya jika ada yang nggak ngerti. Sampai bertemu lagi. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.